Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kelas teori ekonomi makro lanjutan dalam proses pembelajaran secara online atau pembelajaran secara daring. Adik-adik mahasiswaku yang kusayangi, semoga kalian tetap semangat meskipun pembelajaran yang kita jalani saat ini merupakan sistem pembelajaran yang sedikit lebih terbatas dan mungkin juga merupakan sesuatu hal yang baru bagi mahasiswa yang belum pernah mengikuti kelas daring atau kelas online. Yang penting tetap semangat, apapun yang kita lakukan insya Allah akan membawa kebaikan dengan niat baik serta niat ikhlas untuk menuntut ilmu. Baik, para mahasiswa sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan masuk untuk materi ekonomi makro lanjutan pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang ruang lingkup dari ekonomi makro. Nah, pembahasan tentang ruang lingkup ekonomi makro itu merupakan sebuah pembahasan yang sifatnya penyegaran agar para mahasiswa bisa mengingat kembali atau melakukan review terhadap mata kuliah yang berhubungan dengan ekonomi makro yang telah diterima oleh mahasiswa pada semester yang lalu. Nah, sebelum kita masuk pada judul bab sejarah makroekonomi dalam pertemuan yang kedua ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ciaria Abu Bakar, SEMSI. Saya adalah dosen pada Fakultas Ekonomi pada Perguruan Tinggi Negeri. Baik, kita akan mulai. Kita lihat dulu. Kalau materi yang kemarin saya sudah bahas tentang ruang lingkup perekonomian, maksudnya ruang lingkup ekonomi makro. Kita tahu bahwa pada dasarnya ekonomi makro itu merupakan penjabaran dari ekonomi mikro, yang di dalam ekonomi mikro kita membahas secara lebih spesifik, dan di dalam ekonomi makro kita membahas dalam konteks yang lebih luas. Kalau pada ekonomi mikro kita membahas secara individu, maka pada ekonomi makro justru kita membahas secara lebih universal. Makanya ketika kita belajar tentang ekonomi mikro, yang ada di sana adalah konsumen, produsen, ya. Kemudian kalau kita membahas tentang ekonomi makro, yang ada di sana kita membahas tentang pendapatan nasional, ya, pertumbuhan ekonomi. Artinya di dalam ekonomi mikro kita berbicara tentang supply dan demand. Nah, di dalam ekonomi makro kita juga membahas tentang supply dan demand. Perbedaannya adalah kalau pada ekonomi makro, supply dan demand yang dibahas itu adalah supply dan demand dalam konsep individual. Tapi kalau di dalam ekonomi makro, kita membahas supply dan demand itu dalam konsep secara universal. Sehingga supply itu dianggap sebagai agregat supply dan demand dianggap sebagai agregat demand. Kemudian ilmu ekonomi makro juga memiliki beberapa tujuan yang memang pada prinsipnya karena makro itu pembahasan secara umum tentang kondisi perekonomian di suatu negara. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang karena kita akan berlanjut kepada mata kuliah ekonomi makro lanjutan ini, maka ada beberapa hal yang mungkin pokok bahasannya masih sama. Hanya saja perbedaannya adalah mungkin di sini kita akan membahas secara lebih detail atau kita akan membahas secara lebih deep atau lebih mendalam. Kalau pada ekonomi makro pada semester sebelumnya atau mungkin ada beberapa universitas atau fakultas yang memakai nama ekonomi makro 1, maka materi kuliah ini mungkin akan ada yang sama tetapi di sini pembahasannya jauh lebih mendetil. Dan ada juga beberapa materi nanti yang akan melengkapi materi pada ekonomi makro 1. Di materi ekonomi makro lanjutan ini kita akan membahas sesuatu yang baru, tentunya tidak terlepas dari konsep ekonomi makro itu sendiri. Baik mahasiswaku yang berbahagia, kita lihat dulu sejarah makroekonomi ini.
Karena memang kenapa kita perlu belajar tentang sejarah makroekonomi ini, kita harus tahu ilmu ekonomi itu pertama sekali muncul pada tahun 1776 yang dilahirkan oleh dicetuskan oleh Adam Smith, sehingga Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi. Tetapi ketika berkembang ekonomi itu, maka terbagilah ekonomi itu ke dalam dua bagian. Ada yang namanya ekonomi mikro, ada yang namanya ekonomi makro. Dan sehingga akhirnya banyak orang beranggapan bahwa Adam Smith itu adalah bapak ekonomi secara mikro, ya. Nah, ilmu ekonomi makro itu sebenarnya merupakan ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, ini perlu kita review sebagai pemanasan agar kita bisa memahami untuk materi selanjutnya. Nah, penjelasan makroekonomi sebenarnya itu mencakup perubahan ekonomi yang mempengaruhi seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara bersamaan. Ya, dan itu ada ditulis oleh seorang pakar ekonomi yang bernama Menkyu di tahun 2009. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, teori klasik. Nah, teori klasik ini itu muncul pada abad ke-15. Jadi, pemikiran tentang ekonomi pada abad itu sudah mulai berkembang. Sejak abad ke-15 saat terjadinya revolusi pertanian di Eropa. Ya, pada saat itu. Nah, siapakah tokohnya? Tokohnya adalah Adam Smith yang dikenal mulai dari atau hidup dari tahun 1729 sampai 1790, yang merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi, ya, yang kemudian kita kenal sebagai aliran klasik. Nah, sampai di sini kalau saudara pernah mengambil yang namanya mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi, maka saudara akan tahu persis bahwa yang namanya teori klasik itu sebenarnya sebelum muncul teori klasik ada yang namanya pemikiran-pemikiran ahli ekonomi pada masa praklasik, sehingga itu disebut sebagai teori-teori praklasik. Kenapa saya singgung begitu? Karena ketika kita mempelajari tentang teori klasik, kalau kita juga sudah mempelajari tentang pemikiran-pemikiran ekonomi atau teori-teori ekonomi yang muncul pada masa praklasik, itu akan terlihat bahwa teori-teori klasik itu sebenarnya berawal dari teori praklasik, seperti itu ya. Nah, aliran yang dikembangkan oleh Adam Smith ini kemudian pada akhirnya disebut sebagai mazhab klasik. Kenapa? Karena sebenarnya gagasan yang ditulis oleh Adam Smith sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya. Nah, itu yang tadi saya katakan sebagai pemikiran-pemikiran pada era praklasik. Nah, Smith sangat mendukung moto laissez-faire, di mana laissez-faire itu adalah sebuah situasi atau moto yang menghendaki adanya campur tangan pemerintah itu seminimal mungkin di dalam perekonomian. Jadi artinya pemerintah itu bukan tidak boleh campur tangan, hanya saja pemerintah punya porsi sendiri untuk ikut campur tangan di dalam perekonomian. Karena memang pelaku utama dari perekonomian itu ada pada si konsumen, kemudian ada pada sisi produsen. Konsumen akan memberikan demand, produsen akan memberikan supply. Ya, walaupun nanti akan kita lihat ke depan ada beberapa teori yang juga ikut mempengaruhi tentang bagaimana proses dari demand dan supply itu saling berinteraksi. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Smith sangat mendukung sebenarnya ya moto laissez-faire yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin di dalam perekonomian. Mengapa hal itu disampaikan oleh Smith? Karena Smith sebenarnya menginginkan itu kalau bisa pemerintah itu sedapat mungkin tidak terlalu banyak mengatur perekonomian.
Biarkan saja perekonomian itu berjalan dengan wajar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Atau mungkin di awal-awal saudara belajar ilmu ekonomi, maka di situ disebut sebagai invisible hand. Nah, selanjutnya nanti dari pemikiran ini dia beranggapan bahwa yang namanya perekonomian itu akan berjalan dengan wajar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nanti akan ada tangan tidak kelihatan yang akan membawa perekonomian itu ke arah keseimbangan. Nah, itu tadi yang disebut sebagai invisible hand. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka menurut Smith, menurut si Adam Smith itu, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada kondisi inefisiensi dan ketidakseimbangan. Nah, itu yang menjadi alasan dari Adam Smith pada saat itu. Oke, selanjutnya itu yang saya sampaikan itu adalah bagian dari teori klasik. Oke, selanjutnya kita lihat teori yang kedua. Ada yang namanya Great Depression. Apa itu Great Depression? Nah, Great Depression ini sebenarnya adalah upaya-upaya atau penemuan-penemuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh neoklasik pada masa awal abad ke-20. Di mana penemuan-penemuan itu berjalan sesuai dengan paham laissez-faire seperti keinginan kaum klasik dan kaum neoklasik. Nah, itu kondisi Great Depression. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan tentang Great Depression ini, kita tahu bahwa ketika jasa-jasa dari tokoh-tokoh neoklasik itu yang membawa perekonomian pada awal abad ke-20 berjalan sesuai dengan paham laissez-faire seperti keinginan kaum klasik dan neoklasik. J.B. Say, jadi yang neoklasik itu adalah John Baptist Say atau biasa kita kenal dengan istilah J.B. Say. J.B. Say atau Jean Baptist Say mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri. Dengan begitu, karena penawaran itu selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri, maka dengan begitu tiap perusahaan pada saat itu berlomba-lomba untuk menghasilkan barang-barang sebanyak-banyaknya. Nah, karena perusahaan berupaya untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya, apa yang terjadi? Akibatnya, produksi itu meningkat secara tidak terkendali hingga pada tahun 1930-an. Nah, jadi ketika perekonomian produksi itu meningkat dengan tidak terkendali hingga pada tahun 1930-an, apa yang terjadi? Pada saat itu ternyata dunia mengalami krisis ekonomi yang besar-besaran. Itulah yang disebut sebagai Great Depression. Jadi krisis ekonomi besar-besaran. Perekonomian Amerika saat itu ambruk yang merupakan negara adidaya. Pengangguran terbuka merajalela dan bahkan inflasi membumbung. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini terjadi karena kalau kita lihat dari sejarah awalnya ekonomi makro itu ada, kita tahu diawali dari penemuan mesin uap. Nah, di sana orang mulai mengenal yang namanya teknologi mesin yang bisa diterapkan di dalam kegiatan produksi. Akibatnya apa? Yang namanya teknologi berupa mesin ketika memproduksi sebuah produk itu cenderung lebih memiliki hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan kalau seandainya itu dilakukan oleh manusia. Apa saja yang membuat keuntungan itu? Yang pertama, apa yang dibuat oleh mesin itu akan sama dan serupa berapapun jumlah yang dihasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya produksi itu jauh lebih murah. Kenapa jauh lebih murah? Karena mesin itu nggak minta gaji, mesin nggak minta upah, mesin nggak minta salary,
Dan mesin juga nggak pernah minta cuti. Nah, sehingga dengan adanya mesin masuk ke dalam dunia produksi atau industri, ya, mengakibatkan banyak para pemilik industri itu lebih memilih untuk menggunakan mesin daripada menggunakan tenaga kerja manusia. Apa yang terjadi? Akibatnya terjadilah PHK besar-besaran. PHK besar-besaran, kenapa? Karena para pengusaha atau para kaum kapitalis lebih memilih untuk menggunakan mesin daripada menggunakan tenaga manusia. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mesin nggak pernah minta libur, mesin kalau diberhentikan nggak pernah minta pesangon, tapi kalau manusia itu minta pesangon. Selain itu, mesin itu mampu bekerja 24 jam. Kalau manusia, dia nggak akan mampu bekerja 24 jam. Kemudian mesin itu bisa bekerja secara efektif dan efisien. Dan mesin juga bisa menghasilkan jumlah produksi dalam kapasitas yang lebih besar dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan kalau itu dikerjakan oleh manusia. Nah, karena kondisi ini akhirnya para pengusaha memecat para karyawan atau para buruh, atau dengan kata lain di PHK. Ketika para buruh sudah di PHK, otomatis mereka kehilangan pekerjaan. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, maka berarti mereka pengangguran. Kalau mereka menjadi seorang pengangguran atau masuk ke dalam golongan pengangguran, maka mereka tidak punya penghasilan. Sekarang mereka yang sudah dipecat, mereka yang tadinya bekerja kemudian tidak bekerja, mereka menjadi pengangguran, tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Sementara pabrik terus berproduksi dengan jumlah besar-besaran, apa yang terjadi? Barang diproduksi, dilempar ke pasar, tetapi di pasar tidak ada yang membeli. Kenapa tidak ada yang membeli? Karena pada saat itu mayoritas penduduk itu bekerja sebagai buruh pabrik. Buruh pabriknya pada diberhentikan, maka tidak ada lagi permintaan terhadap barang-barang produksi itu. Karena mereka sudah kehilangan pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, mereka mau beli barang itu pakai apa? Itu dari sisi konsumen. Dari sisi produsen, ketika barang itu dihasilkan secara jor-joran atau banyak, overload capacity, pertanyaannya siapa yang mau beli? Barang dilempar di pasar, tidak ada yang membeli. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya Great Depression. Jadi pada saat itu mulai mengenal teknologi, tidak mau lagi menggunakan tenaga kerja manusia, digantikan oleh mesin. Sementara yang membeli hasil produksi pabrik itu adalah manusia, bukan mesin. Ya kan? Nah, itulah yang dimaksud pada tahun 1930-an dunia mengalami krisis ekonomi yang dalam skala besar-besaran atau disebut dengan Great Depression, bahkan perekonomian Amerika saat itu sampai ambruk. Pengangguran terbuka merajalela, inflasi membumbung. Dalam menghadapi persoalan ekonomi seperti itu, sebenarnya teori ekonomi yang dikembangkan oleh pakar-pakar klasik maupun neoklasik nggak bisa atau tidak bisa menyelesaikan permasalahan dari Great Depression ini. Karena memang itu kan ketika ada permasalahan ekonomi, maka sebenarnya yang bisa mencari solusi itu adalah sistem ekonomi atau teori-teori ekonomi yang dikeluarkan pada saat itu. Faktanya, baik ekonomi klasik maupun neoklasik tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu, sehingga depresi ekonomi ini terus berjalan. Teori klasik maupun neoklasik saat itu tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi, fenomena apa yang muncul, dan peristiwa yang sesungguhnya telah terjadi itu apa. Mereka tidak bisa menjelaskan. Nah, dalam situasi yang tidak menentu ini, muncullah seorang tokoh ekonomi yang kemudian menjadi sangat berpengaruh, yang kita kenal dengan G.M. Keynes atau John Maynard
Keynes. Nah, John Maynard Keynes lah yang kemudian membawa perubahan dari model dari pandangan ekonomi secara mikro berubah menjadi secara makro. Ya, kita lihat. Kita masuk kepada materi yang ketiga, itu ada Keynesian. Dari hasil pengamatannya tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 1930-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian itu sebenarnya tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Kalau teori klasik tadi mengatakan tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah. Atau campur tangan pemerintah itu harus berlangsung seminim mungkin. Kenapa? Karena ada invisible hand. Apa itu invisible hand? Itu merupakan interaksi antara demand dan supply. Atau tarikan antara demand dan supply. Itu alasan klasik. Tetapi ketika terjadinya depresi itu, Keynes justru menemukan bahwa sebenarnya perekonomian itu nggak bisa diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu tetap diwajibkan perlu adanya peran pemerintah. Misalnya, kalau seandainya terjadi pengangguran, maka pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk membuat proyek-proyek padat karya atau melakukan investasi sehingga ada proyek-proyek yang sifatnya padat karya. Apa itu proyek padat karya? Proyek padat karya adalah proyek yang menggunakan tenaga kerja manusia sebagai pekerjanya, bukan mesin. Tetapi kalau proyek yang menggunakan tenaga kerjanya bukan berasal dari manusia, tetapi lebih mengutamakan menggunakan mesin, maka itu disebut sebagai proyek padat modal. Nah, demikian. Kalau pemerintah itu bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya, maka dengan demikian sebagian tenaga kerja bisa bekerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi yang tadinya menganggur, mereka bisa mendapatkan penghasilan kembali karena mereka sudah bisa bekerja kembali. Nah, kalau masyarakat sudah mendapatkan pendapatan kembali, maka pada akhirnya masyarakat pun kembali memiliki kemampuan untuk membeli atau purchasing power dalam diri masyarakat itu kembali muncul. Nah, seperti itu. Dalam situasi terjadinya gerak gelombang kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan dalam bentuk kita biasa bilang dalam bentuk kontrasiklis atau antisiklis. Dari berbagai kebijaksanaan yang dapat diambil, Keynes lebih sering mengandalkan kebijaksanaan fiskal atau kebijakan fiskal. Mengapa demikian? Dengan kebijakan fiskal, pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Baik, mahasiswaku, kalau begitu penjelasannya, maka selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa ketika kebijakan fiskal itu diambil oleh pemerintah, dianggap lebih efektif karena memang kebijakan fiskal itu lebih mempengaruhi jalannya perekonomian dan bersifat langsung. Seperti itu. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Langkah itu dilakukan dengan cara menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Makanya itu dikatakan sebagai kebijakan fiskal. Karena kita tahu apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan tentang tentang anggaran pemerintah, ya, kebijakan tentang anggaran pemerintah. Nah, jadi kalau pemerintah berada dalam porsinya, ya, maka ketika terjadi krisis seperti itu, pemerintah dapat melakukan inovasi atau menyuntikkan dana berupa berupa pengeluaran pemerintah untuk membuat
proyek-proyek di mana proyek itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga yang tadinya menganggur maka para tenaga kerja itu bisa diserap dalam proyek-proyek lain atau bidang-bidang lain, sehingga masyarakat tetap bisa memiliki penghasilan. Nah, kebijaksanaan ini terbukti, ya, kebijaksanaan ini terbukti mampu meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh, atau biasa kita kenal dengan istilah full employment. Apa itu full employment? Full employment itu merupakan dari yang saya jelaskan tadi, artinya ya, kebijaksanaan itu mampu meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh. Maka dalam hal ini Keynes menilai bahwa jalan menuju keseimbangan dan full employment itu menjadi sangat panjang, ya, sangat panjang. Nah, sehingga sangat dibutuhkan waktu yang sangat lama, atau itu berlangsung dalam proses jangka panjang. Keynes pernah menulis dalam jangka panjang kita akan mati. Jadi Keynes pernah menulis kalimat dalam jangka panjang kita akan mati, atau in the long run we are all dead. Jadi kita semua bakal mati nih dalam jangka panjang. Karena prosesnya seperti itu, gitu ya. Jadi satu-satunya cara untuk membawa perekonomian ke arah yang diinginkan, maka yang perlu dilakukan adalah perlu adanya intervensi dari pemerintah. Makanya Keynes mempertegas bahwa campur tangan pemerintah merupakan keharusan, terutama apabila berada dalam kondisi diperlukan di saat perekonomian tidak berjalan sesuai yang diharapkan, ya. Baik, selanjutnya kita lihat setelah Keynes mengemukakan teori-teorinya, maka kita masuk kepada periode yang baru. Nah, ini apa yang dilontarkan oleh Keynes kan merupakan sesuatu yang baru. Nah, setelah Keynes masih muncul beberapa yang namanya pendapat-pendapat dari pakar-pakar ekonomi lainnya. Nah, pendapat-pendapat itu salah satunya dikemukakan oleh Robert Lucas. Ya, Robert Lucas ini yang kemudian kita kenal dengan istilah kritikan dari Lucas, ya. Nah, apa kata Lucas? Lucas menyatakan bahwa sebenarnya adalah sebuah kenaifan, atau itu merupakan hal yang naif ketika kita mencoba untuk memprediksi bagaimana dampak perubahan kebijakan ekonomi yang sama sekali dengan dasar hubungan diamati pada data historis, terutama data historis agregat. Itu menurut Lucas. Sehingga statement itu oleh Robert Lucas dalam tulisannya Some International Evidence Output Inflation Trade-off yang terbit pada tahun 1973 menjelaskan atau mencoba menjelaskan tentang hubungan antara jumlah uang dengan siklus ekonomi. Nah, untuk memperjelas hubungan tersebut, ia menelaah dan meninjau kembali teori trade-off antara pengangguran dan inflasi yang pernah dikembangkan oleh Phillips, yang kita kenal dengan istilah kurva Phillips, ya. Pada teori ekonomi makro 1 kita sudah dapatkan itu bagaimana cara menurunkan atau membuat kurva Phillips. Nah, kemudian dari hasil tersebut, Lucas menyimpulkan bahwa hanya perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi saja yang dapat mempengaruhi output real. Akan tetapi, perubahan tersebut dapat diantisipasi dengan baik oleh para pelaku ekonomi. Sehingga dampaknya itu kalau kita lihat terhadap output real justru menjadi nihil. Pendapat Lucas sangat menarik kalangan pakar ekonomi pada saat itu. Jika benar demikian, berarti ya, kalau kita pikir-pikir, berarti kebijaksanaan moneter sangat tidak ampuh jika digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi output dan kesempatan kerja.
Sebagai reaksi atas preposisi Lukas tersebut, sehingga banyak pakar ekonomi yang melakukan studi empiris, ya. Orang penasaran nih dengan apa statement yang dikeluarkan oleh Lukas. Dari hasil penelitian yang dilakukan, banyak yang mendukung, ada pula yang membantah, termasuk mereka yang mendukung, ya, termasuk mereka yang mendukung tentang pendapat Lukas. Yang mendukung pendapat Lukas itu adalah Thomas J. Sturgeon dan Neil Wallis serta Robert Barrow. Nah, mereka adalah pendukung-pendukung dari kritik Lukas. Nah, selain Lukas juga muncul teori yang namanya rational expectation and possibility of costless disinflation. Apa itu? Mari kita lihat. Pada biaya ini, pada teori rational expectation and possibility of costless disinflation ini, pada biaya ini lebih menggunakan pendekatan baru yang biasanya kita kenal dengan istilah rational expectation. Bagi teori ekonomi dan kebijakan pendekatan, ini merupakan pendekatan baru yang dikenalkan oleh Robert Lucas, Thomas Sturgeon, dan juga Robert Barrow. Secara definisi, rational expectation itu adalah teori yang didasarkan pada penggunaan informasi yang dimiliki oleh masyarakat secara optimal ketika mereka melakukan peramalan, termasuk informasi mengenai kebijakan pemerintah. Sehingga para pendukung rational expectation percaya bahwa ketika pemerintah berusaha untuk mengubah kebijakan, masyarakat akan mengubah ekspektasi, ya, ekspektasi mereka mengenai inflasi. Jadi ketika pemerintah membuat sebuah perubahan, masyarakat akan berubah juga ekspektasinya, ya, terhadap situasi perekonomian, dalam hal ini adalah inflasi. Nah, jika pemerintah membuat perjanjian yang dapat dipercaya untuk menurunkan inflasi, maka masyarakat akan cukup rasional untuk menurunkan ekspektasi inflasinya dengan lebih cepat. Ya, dengan lebih cepat. Hal ini mengimplikasikan bahwa kalau kita rujuk kepada kurva Phillips, ya, hal ini mengimplikasikan dalam jangka pendek. Kalau kita lihat melalui kurva Phillips, maka kurva itu akan bergeser dengan cepat tanpa ada periode pengangguran tinggi yang cukup panjang. Nah, dalam konsep ini, ya, untuk melihat bagaimana peranan itu bekerja, kalau kita mau lihat efektif menggunakan kurva Phillips. Nah, dari kurva Phillips itu terlihat bahwa periode-periode pengangguran itu justru tidak berlangsung dalam jangka waktu lama dan itu cepat terselesaikan, ya. Nah, itu merupakan teori tentang rational expectation, ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tetap para pendukung rational expectation itu sangat percaya. Oleh sebab itu, ketika pemerintah mengubah kebijakan, maka otomatis itu akan berpengaruh kepada ekspektasi masyarakat, ya. Oke, next kita lihat ada yang namanya kondisi perekonomian hingga saat ini. Ya, hingga saat ini. Kegagalan pelaksanaan kebijakan Keynes antara lain adalah karena adanya hambatan institusional dan struktural. Nah, institusional dan struktural itu bukan hanya terjadi di negara luar, bahkan Indonesia pun mengalami. Dan biasanya, ya, adik-adik mahasiswa, tolong dipahami, ya, kalau kita melihat memang hambatan institusional dan struktural ini paling besar hambatannya itu terjadi rata-rata di negara-negara berkembang. Ya, di negara-negara berkembang. Nah, sehingga untuk Indonesia hambatan institusional dan struktural ini
juga berlaku terjadi di Indonesia. Deregulasi yang dibuat oleh pemerintah atau yang sedang digalakkan oleh pemerintah seharusnya juga bukan hanya sekedar deregulasi, tetapi wajib atau harus dibarengi dengan pengawasan terhadap deregulasi itu sendiri. Dalam hal ini, fungsi pengawasan terhadap perekonomian itu merupakan hal yang sifatnya sangat-sangat penting meskipun suatu negara menganut ekonomi dengan paham atau mazhab klasik. Sebenarnya saya bisa aja kasih contoh dengan kasus hangat sekarang, dengan kasus Omnibus Law. Cuma hanya saja saat ini karena memang itu merupakan isu negara, saya rasa saudara bisa melihat perkembangannya di media elektronik. Tetapi kasus Omnibus Law ini itu yang merupakan deregulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ketika undang-undang ini sudah ditetapkan, undang-undang ini yang menjadi deregulasi pemerintah nggak bisa hanya sekedar ditetapkan, tetapi harus ada fungsi pengawasan di sana. Seperti itu ya. Nah, para mahasiswaku sekalian, kalau kita lihat perkembangan ekonomi makro dunia itu berjalannya sangat pesat, ya. Dia itu berjalan sangat pesat. Nah, perkembangan ekonomi makro itu melahirkan atau lahir dari Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Ya, lahir dari Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Nah, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model ini merupakan jawaban terhadap kritikan Lucas atau Lucas kritik yang pada saat itu dianggap sangat atau benar-benar fenomenal. Ya, kenapa dia benar-benar fenomenal? Karena memang kritikan Lucas itu menjadi cukup fenomenal dalam makroekonomi dengan berbagai macam sisi pandangan yang diajukan oleh si Lucas, ya. Perkembangan globalisasi ekonomi juga menghadirkan tantangan yang sangat berat sebenarnya bagi kondisi makroekonomi, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara lainnya. Nah, perkembangan globalisasi ekonomi ternyata kalau kita lihat dalam perjalanannya juga melahirkan teori-teori baru dalam makroekonomi, terutama untuk makroekonomi yang menganut perekonomian terbuka, ya. Nah, sehingga kita mengenal ada yang namanya makroekonomi modern, ya. Kita mengenal ada yang namanya makroekonomi modern. Apa itu makroekonomi modern? Makroekonomi modern adalah makroekonomi yang memasukkan faktor perilaku, institusi, dan struktural di dalam analisisnya. Jadi, dia tidak hanya menganalisis dengan berdiri sendiri, tetapi dia juga memasukkan faktor perilaku, institusi, dan struktural dalam analisisnya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya seperti ini. Coba saudara bayangkan, selama ini ketika kita membahas tentang ekonomi makro, maka yang menjadi faktor-faktor penentu di dalam ekonomi makro itu adalah agregat demand, agregat supply, neraca pembayaran, jumlah saving, jumlah konsumsi, government expenditure, jumlah tax atau pajak, subsidi, termasuk ekspor dan impor di dalamnya. Itu unsur-unsur yang ada di dalam makroekonomi yang pada akhirnya kesemua itu merujuk kepada pendapatan nasional. Pendapatan nasional merujuk kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau berdasarkan makroekonomi modern, selain memasukkan unsur-unsur yang telah saya sebutkan tadi, mereka juga memasukkan faktor perilaku. Jadi bukan semata-mata hanya agregat supply dan lain-lain sebagainya, tetapi di sana juga ada faktor perilaku pelaku ekonomi.
Di sana juga ada faktor institusi dan struktural. Sehingga ketiga faktor ini perlu dimasukkan ke dalam analisis makroekonomi modern. Termasuk pola non-linear seharusnya juga masuk di dalam makroekonomi modern. Ya kan? Nah, tapi pada saat sekarang memang pola non-linear itu memang sudah termasuk di dalam makroekonomi modern. Baik adik-adik, para mahasiswa sekalian, untuk menghindari kebosanan, maka video ini saya buat dalam beberapa bagian. Ada yang ini adalah bagian pertama, nanti akan ada bagian berikutnya. Untuk itu kepada mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah ekonomi makro lanjutan ini, saya mohon selama mengikuti perkuliahan saya untuk dapat melakukan subscribe dan juga untuk mengaktifkan notifikasi lonceng. Sehingga ketika saya mengupload bagian kedua dari materi kuliah ini, saudara bisa langsung dapat belajar ya, dan ketika kita masuk ke dalam aplikasi Classroom, kita sudah bisa melakukan diskusi. Demikian para mahasiswaku sekalian, terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa saya khususnya, atau siapapun yang membutuhkan informasi tentang apa yang saya sampaikan. Di akhir kata, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada bagian selanjutnya.